A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sang penakluk berikutnya adalah Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid Al-Umawi, sang penakluk Azerbaijan dan Armenia. Lelaki Quraisy dari Bani Umayyah ini adalah seorang saudara satu ibu dengan Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ibu mereka berdua bernama Arda binti Kautsar bin Rabi'ah bin Hubayb bin Syam bin Abdi Manaf. Pemuda ini pula yang awalnya merupakan orang yang paling keras mengganggu Nabi SAW. Nama lengkap pemuda ini adalah Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid bin Abi Amru bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf Al-Quraisy Al-Umawi. Digelari Abu Dahab. Saudaranya bernama Umarah bin Uqbah masuk Islam pada hari penaklukan kota Mekah. Sedangkan Uqbah bin Mu'aid, ayah Al-Walid, dan Umarah adalah orang yang telah berbuat berbagai kejahatan dalam menentang Islam. Lalu ia ditawan dan terbunuh dalam perang Badar. Saudara yang lain bernama Khalid bin Uqbah masuk Islam pada hari penaklukan kota Mekah juga. Al-Walid masuk Islam pada hari penaklukan kota Mekah. Ia sudah dewasa ketika masuk Islam, dan Nabi SAW pernah menugaskannya sebagai petugas pemungut pajak, pemungut harta zakat kepada Bani Mustalik pada permulaan tahun ke-9 Hijriah. Itu sekitar 2 tahun setelah keislamannya. Saat bertugas mengumpulkan harta sedekah dan zakat dari mereka, ternyata beberapa anggota suku Mustalik berusaha menyambutnya. Melihat begitu banyak kerumunan orang, Al-Walid takut. Ia mengira orang-orang Bani Mustalik itu akan menyerangnya. Al-Walid lalu kembali kepada Nabi SAW untuk memberitahukan kepada beliau bahwa mereka itu telah keluar dari Islam dan tidak bersedia membayar zakat. Nabi SAW lantas mengutus Khalid bin Walid dan menyuruhnya untuk meneliti permasalahan yang sebenarnya. Orang-orang Bani Mustalik itu menjelaskan kepada Khalid bahwa mereka masih berpegang teguh pada Islam. Maka turunlah ayat berkenaan dengan Al-Walid. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya. Turunnya ayat ini berkaitan dengan sikap Al-Walid yang langsung berbalik pulang setelah melihat rombongan orang-orang yang mau menyambutnya. Karena ia mengira bahwa mereka mau menyerangnya, Al-Walid tidak mencari kejelasan lebih dahulu. Setelah masuk Islam, Al-Walid turut serta dalam berbagai peperangan bersama Nabi SAW. Oleh karena itu, dia berhak menyandang kehormatan sebagai sahabat dan kehormatan berjihad di bawah kepemimpinan Nabi SAW. Sebagai seorang pejuang, Al-Walid telah melakukan berbagai peperangan, antara lain di Al-Jazirah. Yang dimaksud dengan Al-Jazirah adalah sebuah daratan di Irak dan Syria sekarang, yang terletak di antara dua sungai besar, yaitu Sungai Efrat dan Tigris. Irak merupakan medan jihad bagi Al-Walid. Ia pernah turut serta bersama Panglima Khalid bin Walid ke Irak. Lalu Khalid mengutusnya kepada Abu Bakar sebelum terjadi perang Mazar dan penaklukan atas kota Irak ini. Ketika Al-Walid selaku utusan Khalid bin Walid telah sampai kepada Abu Bakar, maka Khalifah Abu Bakar mengutusnya untuk menjumpai Panglima Iyad bin Ghanim dan menempatkannya bersama Iyad. Al-Walid dan Iyad bergerak maju dan mengepung musuh di Dumatul Jandal, tetapi mereka justru dapat mengepung balik. Pasukan muslimin tersudut di sebuah pojok kota. Kemudian Al-Walid berkata kepada Iyad, sebuah pendapat dalam berbagai situasi dapat menjadi lebih baik dibandingkan pasukan dalam jumlah banyak. Utuslah kepada Khalid untuk memohon bantuan. Iyad menyetujui usulan itu. Tatkala Dumatul Jandal telah menyerah pada muslimin, Abu Bakar menempatkan Al-Walid sebagai petugas yang menerima jizyah dari penduduk setempat yang tidak masuk Islam. Kemudian Khalifah memberinya pilihan antara bertugas sebagai orang sipil atau sebagai militer. Tetapi ia memilih untuk terus ikut berjihad dan mendorong masyarakat untuk berjihad. Al-Walid berada di Irak saat pasukan Romawi bersiap menghancurkan pasukan panglima besar Abu Ubaidah bin Jarrah di front perang Syam, tepatnya di wilayah Hims. Abu Ubaidah mengirim surat kepada Khalifah Umar Ibn Khattab yang menggantikan Abu Bakar tentang masalah itu. Umar lalu mengirim surat kepada panglima pasukan muslimin di Irak, Sa'ad bin Abi Waqqas.
Adalah engkau tugaskan Suhail bin Adi dan Abdullah bin Aitban ke sana. Tugaskan Al-Walid untuk memimpin orang-orang Arab di Al-Jazirah dari kabilah Rabi'ah dan Tahnuh untuk membantunya. Dan tugaskan pula Iyad bin Ghanim. Apabila terjadi perang, maka serahkan komando utama kepada Iyad. Sebab sebagian penduduk Al-Jazirah telah berunding dengan Romawi menyangkut wilayah Hims. Iyad berangkat dan juga para tokoh Al-Jazirah. Mereka mulai jalan lewat Al-Jazirah, masing-masing memimpin menuju kepada daerah-daerah kepemimpinannya. Sementara Al-Walid menemui orang-orang Arab Al-Jazirah, baik yang sudah muslim maupun yang tetap beragama Kristen, Al-Walid mengajak mereka untuk bersama-sama melawan pasukan Romawi. Al-Walid berhasil mengajak beberapa suku, hanya Bani Iyad bin Nizar saja yang menolak. Mereka bahkan bergerak menuju ke wilayah Romawi untuk membantu Romawi Bizantium memerangi pasukan muslimin. Al-Walid lalu menulis surat kepada Khalifah Umar Ibnul Khattab di Madinah dan menjelaskan apa yang telah dilakukannya. Khalifah Umar kemudian mengirim surat kepada Kaisar Romawi Heraklius. Kami mendapat kabar bahwa ada orang-orang Arab yang meninggalkan negeri kami. Maksudnya Al-Jazirah datang ke negerimu. Demi Allah, kamu kembalikan kepada kami atau kami yang akan usir seluruh orang Nasrani dari negeri kami kepadamu. Heraklius tidak punya pilihan lain kecuali menuruti kemauan Khalifah Umar. Ia lalu meminta Bani Iyad bin Nizar pulang kembali ke Al-Jazirah. Lalu pulanglah 4.000 orang suku itu ke kota mereka yang saat itu sudah ditaklukkan oleh muslimin. Sedang sisanya tercerai-berai ke wilayah yang dekat dengan Sam, tepatnya di kawasan yang masih dikuasai Romawi. Umar sengaja menulis kepada Heraklius seperti itu agar di kemudian hari orang-orang Arab dari daerah yang ditaklukkan pasukan Islam tidak bisa minta perlindungan ke Romawi, sebab bila itu terjadi, orang-orang mendapat suka itu berpotensi menyusun pemberontakan dari wilayah Romawi. Sementara itu, khusus kepada Bani Taglib, Al-Walid tidak bersedia menerima tawaran damai mereka. Al-Walid hanya memberikan satu pilihan bagi mereka, yaitu masuk Islam. Ia menyurati Khalifah Umar saat keputusan itu. Lalu Umar menjawab padanya, itu hanya berlaku bagi Al-Jazirah Arab. Tidak diterima dari mereka kecuali masuk Islam. Biarlah mereka tidak membela Al-Walid, tetapi tidak boleh meralang seorang pun masuk Islam. Ketika disampaikan kepada mereka ketetapan Umar, sebagian anggota Bani Taglib bersedia masuk ke dalam agama Allah, tapi sebagian lain yang tetap menganut Nasrani. Kemudian yang masih Nasrani ini, Al-Walid tak menganggapnya sebagai kafir zimmi yang dilindungi, dan mereka juga menolak untuk membayar jizyah. Utusan Bani Taglib lalu pergi ke Madinah mengadukan masalah itu kepada Khalifah Umar. Di antara mereka ada sejumlah orang yang sudah masuk Islam. Mereka yang sudah muslim itu berkata kepada Umar, janganlah mereka dibiarkan keluar sebab mereka akan pergi, tetapi lemahkanlah mereka dengan zakat yang diambil dari harta mereka, yang intinya sama saja dengan jizyah. Mereka tak suka dengan sebutan jizyah karena mereka merasa direndahkan dan sebutan itu. Tetapi Umar tetap memperlakukan pembayaran itu dan dengan sebutan jizyah. Lalu salah seorang dari mereka berkata, demi Allah, sekiranya jizyah memberatkan kita, kita akan masuk ke wilayah Romawi. Demi Allah, akan kami permalukan orang-orang Arab. Umar lalu menghadik mereka, kalian akan mempermalukan diri kalian sendiri dan meninggalkan masyarakatmu bersama orang-orang yang lari dan mempermalukan orang-orang Arab di dalam negeri. Demi Allah, kalian tetap harus membayarkannya dalam keadaan merendahkan diri. Apabila kalian lari ke negeri Romawi, niscaya akan kuperintahkan untuk menangkap kalian dan kalian akan kami jadikan tawanan. Mereka berkata, jika demikian ambillah sebagian harta kami, tapi jangan disebut dengan jizyah. Umar menjawab, kami tetap menyebutnya jizyah. Kalian boleh menyebutnya dengan istilah sesuka kalian. Lalu digunakan kata sedekah sebagai ganti istilah jizyah atau jaza. Umar setuju dan mereka pun setuju. Mereka pulang membawa perjanjian itu. Bani Taglib saat itu dikenal sebagai kabilah yang makmur dan terhormat, dan mereka tidak henti-hentinya menentang Al-Walid. Umar cemas kalau mereka melukai Al-Walid yang dapat membuat habis kesabaran wakilnya di Al-Jazirah. Khalifah Umar lalu memutuskan untuk memindahkan Bani Taglib keluar dari Al-Jazirah agar mereka bisa tinggal tenang di lingkungan yang baru dan agar penguasa Islam Al-Walid dan setelahnya bisa tenang pula memerintah di Al-Jazirah. Kalau tak dipindahkan, bisa-bisa tindakan mereka akan ditiru oleh suku-suku lainnya di sana. Kemudian Al-Walid bergerak. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, Al-Walid menjabat sebagai gubernur di Kufah, menggantikan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ia mendapati penduduk Azerbaijan melanggar perjanjian damai yang mereka sepakati bersama muslimin pada masa Khalifah Umar. Al-Walid lalu bergerak menuju Azerbaijan untuk membersihkan mereka.
Pada barisan depan pasukannya terdapat Abdullah bin Subail al-Ahmazi. Al-Walid berangkat memimpin pasukan sampai ke Azerbaijan, lalu menugaskan Abdullah bin Subail memimpin 4.000 orang tentara memerangi penduduk di wilayah Mugan, Bir, dan Tairisan yang telah merobek-robek perjanjian damai. Pasukan Abdullah berhasil memperoleh banyak harta rampasan perang dari musuh. Lalu ia kembali kepada Al-Walid. Al-Walid lalu bersedia berdamai lagi dengan penduduk Azerbaijan dengan menerima 800.000 dirham dan membelanjakannya bagi kepentingan pasukan muslimin. Sesuai kemenangan Al-Walid atas Azerbaijan, beliau menugaskan Salman bin Rabi al-Bahili ke Armenia, memimpin pasukan berkekuatan 12.000 tentara. Ia pun mampu menaklukkan musuh dan memperoleh banyak rampasan perang, disertai banyak tawanan. Al-Walid lalu setuju berdamai dengan penduduk Armenia. Setelah kedua wilayah yang terletak di sebelah utara Iran itu aman dan stabil, Al-Walid kembali ke posnya di Kufah. Dilihat dari perjuangan ini, lalu bagaimana kepatuhan Al-Walid kepada Khalifah Utsman? Di tengah perjalanannya pulang ke Kufah, tiba-tiba datang surat dari Khalifah Utsman bin Affan. Muawiyah bin Abu Sufyan, gubernur di Syam, telah menulis surat kepadaku bahwa Romawi telah menyiapkan pasukannya dalam jumlah besar untuk menghadapi kaum muslimin. Saya berpendapat ia butuh dukungan dari saudara-saudara mereka yang berada di Kufah. Oleh karena itu, apabila suratku sampai kepadamu, tugaskanlah seorang laki-laki yang engkau percayai dukungannya, kekuatannya, keberanian, dan keislamannya untuk membawa 8.000 sampai 10.000 tentara guna membantu Muawiyah dan pasukan muslimin di sana. Wassalam, kata Utsman ibn Affan. Al-Walid segera berpidato di depan pasukan dan masyarakat muslim di Kufah. Ia memuji dan menyanjung Allah, lalu mengatakan, wahai manusia, Allah telah memberi banyak ujian berupa kenikmatan dan musibah kepada kalian kaum muslimin. Allah telah mengembalikan kepada kita negeri yang lama dikuasai musuh, dan Dia telah menaklukkan negeri-negeri yang sebelumnya belum ditaklukkan, lalu mengembalikan muslimin dalam keadaan selamat, membawa rampasan perang dan juga pahala. Oleh karena itu, segala puji hanyalah bagi Allah, Rabb semesta alam. Amirul Mukminin Utsman bin Affan telah menulis surat kepadaku agar aku merekrut dari kalian sekitar 8.000 sampai dengan 10.000 orang untuk mendukung saudara-saudara kita di Syam, sebab mereka sedang menghadapi persiapan perang pasukan Romawi. Untuk itu tersedia pahala yang besar dan keutamaan yang nyata. Oleh karena itu, persiapkanlah kalian untuk berangkat ke Syam di bawah komandan Salman bin Rabi al-Bahili. Semoga kalian dirahmati Allah. Lalu terkumpullah 8.000 orang tentara. Mereka bergerak pada hari ketiga setelah datangnya surat Utsman. Di bumi Syam mereka bertempur gagah berani bersama pasukan muslimin Syam melawan pasukan Romawi yang jumlahnya lebih besar. Setelah berhasil memperoleh kemenangan besar, Al-Walid pulang bersama pasukannya ke Kufah. Al-Walid termasuk salah seorang Quraisy yang paling pemberani. Ia juga memiliki kecerdasan dan kebijakan yang cemerlang. Oleh karena itu, keputusannya selaku seorang komandan sangatlah cepat dan tepat. Ada yang mengisahkan bahwa Al-Walid termasuk orang pertama yang menanggulangi masalah yang menyangkut budak-budak wanita dan laki-laki dengan menyalurkannya ke bidang-bidang kerja khusus. Lalu mereka memperoleh gaji-gaji bulanan khusus yang memadai dari Baitul Mal. Al-Walid wafat pada masa kekhalifahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Al-Walid juga meriwayatkan 2 buah hadis dari Nabi SAW. Semoga Allah berkenan merahmati Al-Walid bin Uqbah bin Abu Mu'aid. Semoga Allah merahmati beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.